Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Hot Wave K2. Kali ini kita akan membahas cara menyusui anak yang baik dan benar. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel-channel kita berikutnya. Tidak semua ibu pemula itu paham cara menyusui anaknya, apalagi ibu-ibu baru itu ya. Pasti semuanya itu perlu proses bagaimana cara menyusui anak yang baik dan benar. Kadang kalau kita tidak tahu cara menyusui anak yang baik, itu anak itu pasti akan tersedak. Makin kita nggak paham itu, makin kita nggak mau bertanya itu, si anak itu makin tersiksa. Kenapa? Karena dianya itu makin sedak gitu, kasihan. Makanya intinya banyak bertanya, nggak bayar loh. Intinya kita ibu muda itu harus banyak bertanya. Saya pun waktu di awal-awal baru punya baby ya, itu bingung itu nggak tahu tuh cara nyusui anak itu gimana. Jadi orang tua itu menyarankan itu kalau bagi pemula itu ya pasti si maknya kita itu pasti akan megang anak kita untuk ditaruh ke kita gitu ya, untuk biar mimik gitu. Tapi lama-lamaan ya nggak mungkin mak kita aja kan, nggak mungkin istilahnya. Kalau misalnya ada suami kita ya, kitanya ngapain, masa ya tinggal ngeler aja ya kan izin ya, malu ya kita kan mau belajar juga ya kan. Nah, itu biasanya si emak kita itu menaruh kita itu disuruh bersila, lalu bantal itu diletakkan di pangkuan kita. Setelah pangkuan kita baru si anak itu di atas bantal, kita pegang perlahan ya. Tapi posisinya itu harus pas. Kalau nggak pas ya anak tersedak. Kalau posisi anak itu lurus, otomatis itu tersedak. Kenapa? Dianya ngambang di situ aja loh. Dia minum, ibarat kalau kita minum, kalau kita tidur itu susah. Si anak pun gitu juga. Jadi posisi anak itu gimana? Jadi angkat kaki kita. Kalau kita nyusui sebelah kiri, itu angkat kaki kiri sedikit. Jadi kaki dengan bantal itu terangkat, ya kan? Terangkat sedikit. Jadi si anak pun terangkat. Jadi dia agak agak mendongak ke atas sedikit. Jadi kalau kita kasih dia susu, itu dia jatuhnya ke bawah, nggak ngambang. Jadi anak itu nggak tersedak, alirannya pun enak, minumnya pun enak, si anak pun nyaman. Kenyamanan anak itu mana? Saat kita ngapain, kita pegang, nah kita pegang pelan-pelan. Jadi kalau posisinya itu ya lurus aja ya kan, namanya air susu itu pasti muncrat gimana orang ngambang ya kan, ngambang istilahnya. Cinta pun kalau diambang itu nggak enak ya kan? Cinta hari gini. Jadi posisi anak itu harus senyaman mungkin, posisi bayi itu harus seenak mungkin. Yang bikin enak itu siapa? Emaknya. Posisi emaknya itu harus paling utama, harus enak. Jadi bersila kaki, taruh bantal ya kan, taruh si bayi.
kaki itu agak dinaikkan sedikit, jadi posisi bayi seperti ini, persis ini ya. Minumnya pun enak. Jangan takut bayi itu kelempokan. Kadang ibu muda itu takut ya, ini udah kenyang, ini sampai tumpah-tumpah, ini udah kenyang. Namanya minum itu nggak ada kenyangnya si anak, bolak balik minum. Jadi jangan takut, jangan takut kelempokan si bayi. Kenyangan, udah kenyang, udah enggak. Kalau bayi udah kenyang itu dilepas, dia lagi emoh, jadi jangan takut ke kenyangan bayi lah, jangan takut gimana. Nanti kalau udah kenyang bayinya ngelepas sendiri, kalau nggak mau yang lepas sendiri. Tapi satu yang harus diingat, kalau menyusui anak itu posisinya jangan kalau di kanan saja, di kiri saja. Ya kita ya orang cantik nantinya ya kan, orang cantik apa itunya loh, payudaranya itu nanti nggak seimbang. Jadi kalau anak itu nyusui itu bentar-bentar di kiri, bentar-bentar di kanan, jadi namanya payudara itu kita tetap cantik, nggak besar sebelah. Kalau kita nyusunya kiri-kiri aja, ya otomatis yang kanannya besar. Kenapa nggak disusui, udah itu sakit lagi. Apalagi ibu pemula itu ya, kalau nengok anaknya nangis itu pasti bingung, langsung sawet aja, langsung ambil aja anaknya kan. Tapi lucu sih kalau ingat-ingat ya kan, kalau namanya ibu muda itu nengok anak nangis itu ya, nengok bayi nangis itu langsung diambil aja, langsung diteteki ya kan. Asal aja teteknya, ngasal sampai anak itu tersedak. Kalau ibu muda ini kita nggak perlu istilahnya takut, panik ya. Ibu muda ini lebih banyak paniknya daripada takutnya, lebih banyak panik si anak ini gimana gitu, panik anak ini sakit atau gimana kalau nangis ini. Anak di bawah usia 6 bulan itu bawaannya mau nyusu aja, nyusunya pun kan enggak ini sih. Kalau nangis itu kadang anak nangis pun bukan berarti mau nyusu ya. Anak nangis itu kadang mau dipegang juga sama emaknya, mau diajak ngomong. Ini loh, kita wajib juga loh, kita perlu itu anak itu diajak ngomong dari bayi, biar anak itu terbiasa dengar suara, apalagi itu suara ibunya, suara emaknya ya. Jadi kalau misalnya si bayinya rewel atau gimana, kadang kan nggak mau dikasih susu, kadang nggak mau diapai gitu, diangkat, disayang-sayang, diajak ngomong. Karena anak itu paham, walaupun dia bayi itu paham kalau orang tuanya itu ngomong. Jadi kalau misalnya anaknya itu rewel, diajak ngomong aja, pelan-pelan, halus, lembut, baru kasih susu, pasti mau. Jangan panik. Jadi kalau anak nangis itu jangan langsung panik, langsung ambil aja gitu, jangan. Itu buat anak kaget, itu yang buat dianya makin rewel, makin teriak, yang emaknya tuh makin kaget. Makanya pelan-pelan, ambil anak itu pelan-pelan. Kalau dia lagi nangis itu pelan-pelan, apalagi kok malam hari tuh, bingung cara nyusunya itu gimana. Emaknya tidur, anaknya bangun, bingung nyusunya itu gimana. Mau mereng, ibu baru itu mereng payah loh, mereng itu payah ibu baru. Posisi mereng itu perlu proses, bukan asal mereng langsung tek si anak bisa, enggak. Ibu baru itu perlu proses. Tidak semua ibu baru itu bisa menyusui anaknya dengan posisi mereng, posisi miring tuh ya. Kalau misalnya kayak saya dulu nyusui anak itu duduk, mau sengantuk apapun tetap duduk,
karena apa? Tidak tahu posisi miring. Mau dicoba-coba gimana pun, namanya ibu baru itu belum tahu teknik anak, belum tahu teknik cara menyusu anak itu miring. Kadang sampai posisinya tuh jengking biar anak itu mau ini gitu. Tapi ya gimana, ya nggak mungkin juga, ya semuanya itu perlu proses buat kenyamanan pada si bayi aja. Yang penting anaknya nangis pengen susu itu ya disusui, nggak usah repot bikin posisi yang gimana itu enggak, pengen mereng pengen apa itu nggak usah, posisi duduk aja sudah cukup. Kalau atur-atur posisi takutnya anaknya makin teriak-teriak, makin kewalahan, makin si emaknya pun ikut nangis. Banyak loh ibu muda itu nangis kalau anaknya nangis, banyak ibu muda, nggak satu nggak dua, banyak ibu muda itu kalau anaknya itu nangis juga. Karena apa? Karena panik. Makanya kita ibu muda ini jangan panik. Kalau anak nangis, ambil perlahan, diajak ngomong pelan-pelan, atur posisi menyusui tadi. Kalau nggak bisa miring, duduk aja, ambil posisi, jangan langsung dipangku jangan langsung dipangku ya. Kalau langsung dipangku tanpa alas, itu panas kita itu nyalur ke anak, panas kita itu jadi penyakit bagi anak. Jadi kalau misalnya anak bayi itu lebih sensitif loh. Jadi kalau misalnya anak itu rewel, mungkin kan rewel karena ingin nyusu itu, ya diambil pelan-pelan, atur posisi duduk, ambil bantal. Apalagi sekarang itu ada bantal-bantal tangan itu ya. Nggak sekarang sih, dulu juga, tapi saya baru tahu karena baru punya anak ya kan. Jadi taruh bantal, atur posisi anak, angkat kakinya satu ya, posisi kaki seperti ini. Angkat ya. Jadi posisinya kita gini. Dia tuh setelah anak nyusu ya Pak. Tapi walaupun nggak semua ibu muda berani itu ya, angkat lagi sedikit, mungkin seukuran dagu kita, lulus itu belakang si bayi. Biar apa? Biar bayi itu cekuan, biar gitu. Itu tandanya dia tuh kenyang, tandanya pun dia itu masuk, namanya susunya itu ke lambungnya ya kan. Walaupun lambung anak itu kecil, dia bolak-balik minum. Jangan takut, karena anak yang bolak-balik minum itu, bayi apalagi bayi, semakin sering dia minum susunya, semakin sering dia minum ASI si ibu, dia akan semakin sering kencing. Itu menandakan anak itu sehat. Jadi jangan takut, jangan panik. Jadi kalau misalnya ada anak dengar anak nangis, langsung sigap, nggak perlu panik.